Oke, teman-teman semua, terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu untuk datang. Kalau bahasa kekiniannya deprok, gitu ya, deprok di sini di Rumah Maya untuk apa namanya ini, ngobrol bareng Mas Sabrang dan teman dari negeri seberang. Ini ada penyusupan puitik, jadi Sabrang, seberang dikatuk-katukkan. Nah, pertama-tama selain saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Mas Sabrang, dan yang terpenting juga terima kasih kepada Mas Patrick. Jadi ini mohon maaf saya memanggilnya Mas ini supaya suasananya tidak akademik. So that call him Mas Patrick, which is a very endearing way of calling a young male. Mas. Okay. Mas Patrick is a Japanese way of calling brother Patrick. Brother Patrick ya. Kalau Mas brother ya. Ya. Ya, dan Mas Bagus yang sudah juga apa namanya itu ingin ketemu dengan teman-teman. Teman-teman ini maksudnya adalah suasana yang tidak akademik seperti di kampus, di ruang-ruang konferensi atau di ruang-ruang riset atau di lab. Jadi beliau berdua ini ingin ketemu dengan teman-teman dalam suasana yang santai, yang apa, informal gitu ya. Jadi ini juga agak aneh, banyak di antara kita tuh ingin mencapai posisi sampai tinggi secara akademik, menjadi profesor, menjadi peneliti yang beken di berbagai universitas negeri. Ini beliau-beliau yang sudah pada makom itu malah ingin kembali santai seperti Anda semua. Jadi jadi mungkin semuanya akan santai pada waktunya. Terjemahkan ya. Sebagai the whole idea is to deconstruct the idea of academics who are somewhat in an ivory tower. Those who are always in academic seminars and unable to talk in an informal way. Now this is a new audience and there's less formality, and we get to. So it's a challenge for both of us. Yeah. It is. He thought it's a challenge. I don't know. Let's see how it goes. Oh, sorry. Yeah. Teman-teman ini, atau saya mulai dari tempat kita berada malam hari ini, biasa kita semua menyebutnya Rumah Maya, atau tadi Mas Sabrang sudah sempat menyebut sebagai rumah budaya MAN Najib, tapi juga yang paling sering kita pakai adalah Rumah Maya. Rumah Maya itu kalau secara kebahasaan itu rumah kebersamaan. Maya means kebersamaan. Ya. Silakan. This place is called Rumah Maya. Rumah Maya means the house of togetherness. As you can see. Kebersamaan itu seperti pada malam hari ini tidak mungkin kita sebut kebersamaan dalam arti yang tunggal di mana orangnya itu backgroundnya sama, tetapi kebersamaan itu semakin terasa karena background teman-teman ini bermacam-macam. It's togetherness not in the sense that they all come from the same background, but it's quite the contrary. It's togetherness despite plurality. Yeah. So they all come from a very different. Do you understand? Apa aja backgroundnya? Nah, ini dia yang saya ingin terangkan sedikit. Sejauh yang saya ketahui ini teman-teman, ada yang mahasiswa, ada yang bukan mahasiswa itu ya bisa dosen, bisa apa lagi? Ya pengangguran, Inclusive word. Semuanya boleh masuk. Boleh masuk, semua boleh masuk, semua boleh duduk bersama. Jadi yang saya tahu ada siapa lagi di sini? Boleh teman-teman, ada guru, ada dosen, ada pedagang mungkin, ada pengangguran dulu, unemployed, untuk nasional ya.
Mungkin apalagi boleh saya dibantu untuk menunjukkan kepada Mas Bagus keragaman teman-teman semua. Tolong tanggalkan rasa malu Anda. Ya, Paling banyak Mas dari mana? Dari Sleman. Sleman. Dari Sleman. Terus pelajar atau Bekerja. pekerja? Iya. So they're from, some of them are working. Not boleh tahu bekerja di bidang apa? Di bidang angkat-angkat galon. so, he lifts things. Okay. That has two meanings, you know. But So yeah, it's a sound career choice here. Ya, ada lagi selain angkat-angkat galon. Ya, tapi juga ada yang saya mau angkat-angkat. Penjual ake. He sells gemstones. Lagi-lagi. Ini banyak kosakata baru saya nih. okay. Tapi ada juga yang bergerak di bidang teknologi juga. Ini ada. Oh, yang mana? Mas Brian. Di bidang ada nggak satu lagi siapa? Elektronika. Oh, Excellent. oke. Saya juga bikin perusahaan di bidang elektronika, juga peneliti di UGM. He's a researcher in UGM. UGM. Kami baru datang dari UGM tadi satu hari. Kamu kemana tadi? Kok nggak nampak? Saya mahasiswanya itu Pak Profesor Kuat dan juga Mas Utomo Asisto. Utomo Asisto, oh teman saya tuh. He's a student of Kuat Triana. Professor Kuat Triana is the person who invented a COVID-19 detection instrument. Okay. Breath analyzer. Yeah. The one Pak Ali Bufronmukti mentioned when we had the dinner. Yeah. Yes. I meant, okay. Baik. Ya itu Mas Bagus beberapa background yang berbeda-beda dari sisi studi sama pekerjaannya. Kalau asal daerahnya ada yang Sleman, ada yang Semarang, ada mana lagi? Rian, kamu dari mana aslinya? Dari Jember dia, tapi Jember, ya. kuliah di sini. Oh ya. Terus ya ada yang kota, ada yang pegunungan, ada yang desa, macam-macam lah ini saya kira. Dan di rumah Mak Iyah ini, rumah Mak Iyah, Places. Yeah. ya, papahnya beliau, ayahnya beliau inilah yang memperkenalkan kepada kita Mak Iyah itu, kemudian berkembang menjadi ada satu lagi istilah sinau bareng. Sinau bareng itu ya belajar bersama, jadi ada unsur bersamanya ini. Salah satu penerapannya dalam hal belajar. Jadi di rumah Mak Iyah oleh guru kita, ayah beliau Mbah Nun, kita diajarkan untuk belajar itu ya dari siapapun, dengan banyak cara, siap mendengarkan, tapi juga siap berbagi. Okay. So the community was pretty much started by his father, a well-respected figure called Mbah Nun or Cak Nun. And then, in addition to Mak Iyah, there's also a community called Sinau Bareng. Sinau Bareng. Ya. Bareng means together. So the essence is that there are many ways to learn about many things. Yeah. But the most important thing is to share. Ya. Gitu ya. Ya. Dan bentuk-bentuknya bisa sangat bermacam-macam. Malam hari ini kalau dari sisi jumlah seperti ini, tapi sering berlangsung di banyak tempat tuh sinau bareng dengan ribuan orang. Yeah. Ya. Often attended by thousands of people. Together. Dan seterusnya. Ini kalau saya terangkan tentu kurang sah, biar nanti Mas Sabrang yang menjelaskan lebih lanjut. Tapi begini teman-teman, sebelum kita lanjut nih ke gayangan kita, tentu sangat penting buat kita untuk sedikit mengenal lebih dahulu siapa Mas Bagus, siapa Mas Patrick, dan untuk itu saya ingin Mas Sabrang yang memperkenalkan. Sendiri dong. Bang, bisa atas dirinya. Yes, monggo diselesaikan. Saya. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa sehat. Panas. Kita lihat akhir malam ini panas banget ya. Jadi apa namanya? Kita santai diskusi ngobrol apa yang perlu ada apa yang pengen tahu. Kebetulan kita punya teman Mas Bagus dan Mas Patrick. Yang dari dunia yang berbeda dengan sudut pandang yang berbeda, cara pandang yang berbeda, banyak yang bisa kita pelajari, banyak yang bisa kita gali. Tidak usah ragu-ragu bertanya, asal jangan bertanya tentang ukuran celana dalam dan seterusnya gitu-gitu yang nggak relevan. Jadi, monggo, ini ada kesempatan kita berbagi, belajar dari tempat yang sama sekali tidak pernah kita bayangkan. Gitu. Perspektifnya pasti unik dan banyak yang bisa dipelajari. Tapi monggo, saya pengen kalau boleh Mas Bagus dan Bapak memperkenalkan dirinya sendiri. Iya, panggilnya sahabat ya, rekan-rekan. Teman-teman, kebanyakan mungkin lebih muda dari saya sedikit atau minimal sama gitu. Jadi rekan-rekan, nama saya Bagus Mulyadi. Bagus Mulyadi, saya lahir di Jakarta. Saya bekerja sekarang di kota di Inggris namanya Nottingham. Nottingham bekerja sebagai akademisi. Akademisi di situ mengajar, membuat riset, menulis paper dan lain sebagainya. Jadi di sini mungkin saya serahkan ke Pat. To introduce himself. Oh, go on. Okay. I can use two. Okay, so I'm Patrick Wheeler. I come from the United Kingdom. Are you going to translate all this? I thought that part they get it already. They get that. That's the minimum English. Okay, so I come from the United Kingdom. I live in a city called Nottingham. Nottingham is famous for two things. It's famous for its football team. Nottingham Forest. For the first time in 25 years, Nottingham Forest are in the Premiership. But if you go back to when I was a child, Nottingham Forest was the best team in Europe. They were better than Barcelona, better than Madrid. Tapi belum lahir mungkin. What year was that? That was 1980. 1980 belum lahir. Iya. A long time ago. Anyway. Juara Liga Champion 2 kali berturut-turut. I don't support Nottingham Forest. I support Newcastle, because that's where I grew up when I was a child. It's up in the north of England. They speak a different language there. Ada yang tahu Newcastle, dia lahirnya di situ. Di bagian utara mau ke Scotland tapi belum sampai. The other famous person from Nottingham is Robin Hood. Not Kevin Costner, Robin Hood. Robin Hood. But he was not from Nottingham. He's famous in Nottingham, but it was the sheriff of Nottingham who was the nasty, evil man. And he was from Nottingham. Nottingham still has a sheriff, but she's actually a beautiful lady these days. Dulu Nottingham itu, Robin Hood itu bukan dari Nottingham masalahnya. Yang dari Nottingham itu sheriffnya, sheriff Nottingham, orang jahat gitu ceritanya. Tapi sekarang sampai saat ini masih ada julukan sheriff Nottingham tuh jabatan yang formal masih ada. Tapi sekarang wanita cantik katanya. Gak jahat ya, she's not evil. No, she's not evil. She's not evil. She's definitely not evil. How do you know? Because I know who she is. I don't know. Maybe she is, but she looks beautiful and maybe evil. Right. So my job, the work I do, is as a university professor in Nottingham. I was a student once, like our friend here. I just never left university. Dia seorang profesor di situ. Dia dari kecil sebagai pelajar dan sampai bilang tua ya. Sampai sekarang masih berada di lingkungan akademik sampai menjadi guru besar. And like our friend here, I'm an electrical engineer. Saya bekerja di departemen teknik elektro. Ke Indonesia dalam rangka apa? What are you doing in Indonesia? What am I doing in Indonesia? You suggested I came to Indonesia. It's all your fault. So, as an academic,
as a professor, we have to share information, we have to learn, and we have to talk to people. And the way to get different people's views is not to stay at home in Nottingham, but to collaborate with different people, different students, different professors around the world. And when we do that, we all learn a lot more. So that sharing of information, which is why you're here, that sharing of information, that sharing of knowledge, is why as a professor I like to travel, I like to find new people to collaborate with, and we generate new ideas and new ways of thinking, and new ways of developing technology through that collaboration that comes with travel. Sebagai seorang profesor memang diharapkan untuk berbagi ilmunya, berbagi pengetahuannya, dan oleh karenanya didorong bagi mereka kaum akademik untuk selalu berpergian, menghadiri seminar kah atau berbagi di lingkungan apapun. Maka dari itu dia berada di sini untuk berbagi, karena kalau berbagi ada ide-ide yang baru yang muncul, ada pengetahuan baru yang keluar. So I have a very large research group at the University of Nottingham, and within that research group I currently have people from 32 different nationalities. Dia adalah sebuah direktur dari grup riset yang sangat besar. Di situ ada 32, Yeah, ada 32 ada researcher dari 32 negara yang bekerja di bawahnya. And the really good news for me is that the second language of everybody in that research group is English. Dan untungnya buat dia, bahasa kedua dari seluruh researcher yang bekerja di bawahnya itu bahasa Inggris. Bahasa kedua, second language. Well, all the people from overseas, their second language is always English. So I don't have to learn 32 languages. Dianya nggak usah belajar apa-apa lagi. Yeah, that's who I am and who that is. Apa ini? Oke, iya, terima kasih. What's that? Iya, perkenalan dari Mas Patrick dan Mas Bagus, mungkin nanti sambil jalan tetap boleh digali ya, karena saya kira pasti banyak hal-hal yang baru, yang menarik, yang penting juga buat kita ya. Nah tadi sebelum acara ini dimulai, Mas Abrang sempat berbicara kepada kepada saya, walaupun topiknya tertera teknologi terkini, apa tanda tanya, ini pertanyaan yang sebenarnya ya cukup akademik, tetapi ini jangan menakutkan teman-teman, karena Mas Abrang, Mas Bagus, dan Mas Patrick itu ingin justru teman-teman yang mungkin berada dari dari dunia yang jauh dari teknologi, katakanlah gitu ya, posisinya itu bisa memunculkan pertanyaan. Jadi ibaratnya seperti saya yang sangat awam tentang teknologi itu bisa bertanya, corone wong awami memahami teknologi kepiye gitu. Nah, dari dunia teknologi sendiri itu nanti kita juga bisa mendengarkan gimana sih teknologi terbaru misalnya itu diproduksi, dibikin, ada metode atau prosedur yang bagaimana dan lain sebagainya. Jadi harapannya beliau, Mas Bagus dan Mas Patrick, dari dari ranah akademik yang sehari-hari memang berkecimpung di dunia teknologi itu, mendapatkan view mungkin ya, mendapatkan pertanyaan dari teman-teman yang beragam backgroundnya gitu lah kira-kira. Makanya saya diminta jadi moderator karena itu tadi, dari dunia yang jauh itu gitu ya Mas Abrang ya. Yeah. Oke, kalau gitu Mas Abrang ada yang mau diantarkan nggak? Kalau nggak ada saya akan buka, atau Mas Bagus. Oke. Iya, mungkin diperkenalkan dulu kali Mas Patrick itu bidangnya apa gitu ya, saya ngapain aja gitu. Yang mengenalkan Mas Bagus saja. Oke, jadi ya. Oke, so Mereka bingung juga melihat saya. kan try to introduce what you do in your research group. So I do general one, and then you elaborate in detail what you do. Okay, so Professor Patrick Wheeler, like I said, Professor Patrick Wheeler tuh dia direktur dari research group namanya Power Electronics, Machine and Control research group, Control and Drive research group.
Jadi grup besarnya itu di bawahnya bekerja di berbagai aspek pembentukan sistem propulsi berdasarkan elektrik. Sistem apa? Propulsi. Jadi propulsi itu apa aja yang bisa bergerak jalan? Oh, Electric engine. Electric engine, mesin listrik. Oh, ngomongnya mesin listrik gitu. Jadi mesin listrik, powertrain dan lain sebagainya. So that's the generic idea about what I understand you doing. But maybe you can explain better, and I could introduce to them in Indonesian. Okay, so at the start of my career, we worked on industrial motor drives. We made motors go round at different speeds for industry. And we had a very small research group. And then people worked out that we might want to have electric cars and have a transportation that was electric rather than using internal combustion engines. And to do that, you need electric motors, and you need to control those electric motors so that you can actually drive the car with an electric motor rather than with a petrol engine. Going to translate? Yeah, I need the mic. ya, Okay. Yang itu kan? ya, oke. Segala yang dikerjakan dia berkaitan dengan sistem penggerak berdasarkan listrik. Tapi tentu sistem penggerak berdasarkan listrik itu perlu kontrol, gitu. Karena perlu dikontrol, entah dia untuk berjalan berapa cepat, untuk berhenti berapa lama, sistemnya seperti apa itu dia yang mengerjakan. So we develop a lot of technology which makes, hopefully, the cars of the future electric and clean, that won't have sound and won't have the same emissions of exhaust. And that is hopefully, I hope, it's part of the sustainability agenda for the planet, trying to live using renewable energy, creating electrical energy, and then creating the transportation, so that we can still move around in the way we do today with public transport, with cars, with motorbikes, but without the pollution and without the noise. Segala alasan yang membuatnya berkecimpung di dunia sistem penggerak berbasis listrik itu ada dua hal. Yang satu supaya sunyi, nggak berisik. Yang kedua supaya bersih, nggak berpolusi. Sehingga kita masih bisa bertransportasi, jalan dari A ke B tanpa harus merusak lingkungan, gitu. So, as well as the research into the new technologies that we might use to make things smaller, lighter, cheaper, we also want to make electric transportation exciting. So one of the things I did in my research group with my students was to build an electric superbike so that we could go racing with an electric motor. Selain membuatnya kecil, bersih, dan murah, salah satu yang dia ingin adalah membuat sistem penggerak listrik yang menyenangkan untuk dipakai. Jadi dia juga mendesain dan membuat motor untuk balapan berbasis listrik, motor balap listrik. So this is a motorbike that does over 300 kilometers an hour on a racetrack, not on a road. Iya, ini motor yang kira-kira jalannya di atas 300 km per jam. And from that we learned all the problems that we then had to try and solve as engineers. Dari situ, Because go. Jadi dari situ dia, karena dimulai dari sistem motor balap, dia dapat beberapa masalah. Jadi dia tahu ada masalah apa aja yang harus dipecahkan. And the problem is we haven't solved it yet. Dan belum semuanya bisa diselesaikan. But that's good news, because that means I still have a job. I got that. So I have a big research group of about 160 people, all looking at the problems around how do we make electric transportation cheaper, how do we make it more efficient, and eventually how do we make all forms of transportation cleaner, and that includes aeroplanes. Jadi itulah yang 160 researcher di bawah dia itu kerjakan, membuat sistem penggerak listrik itu murah, kecil, dan bersih. Dan itu bukan hanya terbatas pada kendaraan roda 2 atau 4 yang jalan di jalanan, tapi juga pesawat listrik. And the problem with aeroplanes is they take a lot of energy. So if you build an electric airplane to fly me home
this weekend, then the aeroplane would be full of batteries and it won't work. But hopefully in the next 10, 20 years, battery technology will improve. That's important to all of us, because I suspect some of you are like me and you forget to charge your phone every night. When we get the next generation of batteries, you'll charge your phone once a week, not once a day. Salah satu masalah menerbangkan apapun lewat kendaraan berbasis listrik adalah butuh tenaga yang besar. Makanya kalau dia mau pulang pakai pesawat itu, pasti pesawat itu isinya baterai semua dari ujung sampai buntut. Nah, karena kita belum punya teknologi yang bisa menyimpan energi listrik sedemikian padatnya. Makanya punya handphone itu harus di-charge setiap hari. Karena energinya tidak bisa disimpan sebanyak mungkin dalam dimensi yang sekecil mungkin. And that leaves us with one big problem. We need to get the electrical energy from somewhere. And there's a lot of ways of getting that. But we want to do it in a renewable way. So we also look at how to take electricity from the sun, from the ground, from heat, your favourite, and in the UK is colder, wetter and windier than here. So we look at using wind power, a little bit of solar, but mainly wind. Ya, karena butuh tenaga besar untuk menggerakkan sesuatu berbasis penggerak listrik, makanya dibutuhkan sumber energi yang banyak. Dan sumber energi yang banyak itu harus berkesinambungan, ya, harus berkesinambungan. Makanya ada alternatif penghasil energi seperti surya, angin, air, dan lain sebagainya. Karena di UK itu dingin, lembab, basah gitu, jadi dia pakai angin gitu. So that's a summary of what we do in the research group. It's an exciting time, but it's a challenging time, because governments around the world, this week, governments around the world are meeting in Egypt for a big congress, COP27, to discuss how to stop the earth heating up. And that's all about this sustainability agenda and not using fossil fuels, but using renewable energy. And if they're not successful in agreeing how to pay for that, then that's not very good news for the world, because the planet gets warmer. And I don't know about for you, but here at the moment it's quite hot for me. Itulah mengapa kepala-kepala negara itu sekarang sedang bergumul satu sama lainnya untuk menciptakan solusi yang alternatif yang baik. Jadi beberapa dari mereka itu sedang berkumpul di Mesir dalam rangka menghadiri seminar namanya COP27, COP27. Gitu. Kalau mereka tidak bisa menemukan solusi, maka kita akan punya masalah, karena ada pemanasan global. Kalau pemanasan global itu dia di sini aja sekarang katanya udah panasan, gitu. Jadi kalau lebih panas lagi bisa. So what happens if it gets hotter in here? If the earth gets hotter, then crops, areas turn to desert, crops begin to fail, and perversely, the United Kingdom gets colder. But and so we will have a lot of problems with snow and ice in the winter. Ya, kalau dunia makin panas itu laut menjadi desert, ada gurun gitu ya. Dan panen itu bakal gagal gitu. Tapi sebaliknya sebenarnya Inggris itu malah jadi makin dingin. Jadi ada semacam kayak anomali. So the work I do is a very little part of a very big picture. But kerjaan yang dilakukan adalah bagian kecil dari gambar yang begitu luas. I never realized my Indonesian is still that good. Masih ya? Masih. Rendah hati lagi. Are you going to talk about some of your research as well? Oh yeah, okay. So while you've known it, so I'm going to explain Indonesia. Jadi riset saya itu sekarang sangat jauh berbeda dengan riset saya pada waktu saya masih mungkin mengejar gelar S1. Dulu saya lulus dari S1 di Institut Teknologi Bandung, Universitas nomor 1, nomor 2. Salah tempat deh. ITB, jurusan Teknik Mesin. Jurusan Teknik Mesin, lalu saya melakukan jenjang S2 dan S3 itu di Taiwan. Di Taiwan itu sama kayak Mas Entok.
Iya. Dulu dia pernah di Taiwan juga, Ibu Tomo Suryo Wasisto. Di Taiwan itu saya ngambil kuliah di bidang fisika, S2 dan S3. Kemudian saya kerja sebagai periset dengan kontrak yang tidak tetap, namanya postdoc, periset tapi tidak tetap. Itu di Perancis pertama kali tahun 2014. Jadi di situ saya melakukan riset di bidang matematik. Kemudian dari situ saya nyebrang Selat Inggris, saya pergi ke London, kota London, bekerja lagi sebagai periset tidak tetap di universitas namanya Imperial College London. Imperial College London, universitas yang lumayan besar. Di situ saya bekerja di bidang ilmu bumi, Dan sejak 2017 sampai sekarang saya menjadi permanen akademik yang permanen, tenor. Sebagai assistant professor at Faculty of Engineering University of Nottingham di Departemen Teknik Kimia dan Lingkungan. Nah, bidang riset yang menyatukan semua disiplin yang kelihatannya beda-beda itu adalah pemodelan komputasi, gitu ya. Pemodelan komputasi. Computational modeling. Ya, jadi We don't know what it means either. kalau nggak bisa jelasin sama juga saya nggak ngerti sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita melihat aliran air atau aliran angin atau perpindahan panas dari lampu ke sini, dari matahari kemari, semuanya itu seakan-akan di-govern, diatur oleh persamaan matematik, Yang saya lakukan adalah mencari solusi dari persamaan tersebut menggunakan komputer. Sehingga kalau persamaan tersebut dipecahkan, maka kita bisa memprediksi apa yang terjadi kalau ada lampu yang dinyalakan, kapan panasnya sampai ke saya, berapa lama yang ditentukan untuk badan saya menjadi panas. Kalau ada air yang mengalir dari keran, saya bisa dengan memecahkan persamaan tersebut memprediksi kapan aliran air itu sampai ke sini. Demikian juga sistem dari darah manusia misalnya. Kalau saya bisa memecahkan persamaan yang mengatur aliran darah, maka kita bisa mengatur atau memprediksi kapan obat-obatan itu tersebar di darah dan sebagainya. Jadi yang saya lakukan itu tidak spesifik dalam arti untuk mobil listrik, untuk persamaan geotermal, untuk apapun. Tapi apapun yang bisa diatur oleh persamaan matematik, tugas saya adalah memecahkan itu dengan komputer. Gitu, supaya memberikan semacam kemampuan bagi kita untuk memprediksi alam semesta. Seperti itu. Nah, jadi bidang yang saya sedang kerjakan itu berkaitan dengan hal praktis. Contohnya adalah panas bumi. Gitu, karena di Indonesia itu memiliki cadangan panas bumi yang sangat besar. Lebih dari 50% cadangan bumi dunia itu ada di bawah kaki kita. Contohnya yang saya lakukan adalah untuk mencoba memecahkan persamaan yang mengatur bagaimana panas dari bawah tanah kaki kita itu bisa diekstraksi keluar. Begitu. Dan salah satu hal yang lain adalah mengatur sistem pemodelan iklim juga. Karena planet kita ini terbuat dari interaksi antar banyak faktor ya. Jadi ada pergerakan arus di laut, ada pergerakan panas dari matahari, ada perputaran bumi, ada efek dari medan magnet, dan semuanya itu membentuk sebuah persamaan matematik yang sangat rumit gitu. Yang saya coba simplifikasi dan coba pecahkan pakai komputer. Jadi seperti itu. Maka trik ini sangat spesifik bidangnya. Jadi dia lebih ke arah yang sifatnya punya punya hasil yang jauh lebih dekat untuk dinikmati. Jadi misalnya yang dia lakukan itu langsung terlihat bentuknya. Yang saya lakukan itu ya hanya terbatas angka-angka di dalam komputer. Jadi dia jauh lebih menyentuh masyarakat luas daripada saya. Gitu Mas Helmi.
Saya akan mencoba meng-counter Mas Bagus ini. Dia tadi merendahkan diri. Itu nggak penting. Yang lebih dekat ke masyarakat dia. Padahal nggak gitu juga urusannya. Kalau mau deket-deketan ya dekat bapakmu. Kalau yang produksi langsung ke apa namanya? Misalnya risetnya Pak Patrick pasti berdasarkan pada rumus-rumus yang dihasilkan oleh Mas Bagus. Nanti juga hasil risetnya dikomersialisasikan bagi sampean kan. Jadi menurut saya semua rangkaian itu penting kan gitu. Dan semua punya tempatnya masing-masing. Oke, Mas Bagus ini cocok nih kalau aku bodoh-bodoh matematika, bodoh-bodoh fisika, bodoh-bodoh pokok. Aku tuh sih pokok orangnya. Mas Bagus juga akan lagu dan ini tak sembunyikan jadi. Oke. Mungkin gini, tadi teman-teman sudah mendengar cerita banyak. Kalau ada pikiran mau tanya apa, itu monggo langsung ditembakkan aja. Apa hubungannya Akik dengan apa sebenarnya panas bumi misalnya? Mas Bagus nggak tahu ilmunya itu. Nah Akik ini iso moto kucing itu artinya iso ngomong gitu, belum masuk penelitian itu belum sampai. Tapi bisa jadi suatu saat. Tapi saya ada kalimat menarik dari Mas Bagus tadi tentang bahwa Mas Bagus mencari permodelan dengan komputer, pemodelan matematis untuk memprediksi. Nah itu manusia dari dulu kan pengennya prediksi. Itu kemampuan yang sangat pengen dimiliki oleh manusia, mulai dari tarot, zodiak, inilah pengen prediksi itu sebenarnya dengan cara yang berbeda-beda. Kalau saya apa sebenarnya anak-anak sekarang ini banyak yang mencari prediksi di pohon. Besok keluarnya tebu sama monyet, berarti 64 sama 32. Prediksi keluar togel itu. Mas Ben dijelasin. Just joking gitu deh. Bercanda Mas Ben. Intinya saya pengen mengatakan bahwa manusia dari dulu pengen prediksi. Ternyata sains membangun cara prediksi yang akurat, bisa dibagi sama satu sama lain. Nah, misalnya kita kan nggak bisa cara prediksi dukun, bisanya datang ke dukun, tapi angel mau belajar sendiri. Nah kalau yang dilakukan Mas Bagus kemudian pakai bahasa matematika, kita semua bisa belajar kan gitu. Nah sebelum dilempar ke teman-teman mau pertanyaan apa, saya mulai dulu dari pertanyaan. Saya dulu tak bertanya Mas Bagus sama Mas Pat, mohon dijelaskan karena kita ini orang sangat jauh dengan dunia akademis, riset, ongko-ongko kan apa namanya, riset kayak gitu nggak membayangkan seperti apa. Kita taunya kalau sudah ada produk dijual, ada teknologi baru dijual ke kita, teknologi baru dijual ke kita. Kita dengar sih, sebenarnya itu kan berasal dari riset yang sangat panjang. Ada riset rumusnya, ada riset aplikasinya, memecahkan banyak masalah. Terus kemudian gimana bisa jadi barang terus dijual ke kita, sambungannya gimana? Karena dulu ada statement salah satu menteri kita yang ngomong riset tuh nggak usah yang aneh-aneh kok, riset tuh yang bisa dijual gitu kan. Siapa itu? Menteri negara Wakanda. Nanti saya sama negeri Konoha. Ya ada salah satu yang ngomongnya gitu, riset tuh yang jangan yang banyak imajinasi gitu kok, yang riset bagus itu bisa dijual. Nah ternyata menteri aja nggak paham bahwa rangkaiannya panjang nih. Rumus Mas Bagus sangat penting untuk bisa kita memprediksi gimana cara ngambil panas dari dalam tanah nih. Kalau kita nggak bisa memprediksi, try and error terus mau kapan selesainya kan gitu. Makanya kita gotong royong, manusia itu gotong royong. Ada yang belajar paling dasarnya rumusnya dipakai oleh langkah berikutnya dipakai langkah berikutnya, sampai bisa dijual ke kue-kue gitu. Nah kan orang ngerti apa-apa, ngerti regane saat ini bisa didol, ini kesempatan kita tahu prosesnya gimana sih dari otak manusia dengan alam sampai jadi barang yang dijual tuh urutannya apa aja sih sebenarnya. Itu pertanyaan saya, dijawab bagi pemikir pertanyaan yang mau berikutnya. Mas Bet, There's an Indonesian minister or a cabinet level minister who said that the most important thing of research is something that you could immediately sell to people in a very dismissive manner. So if it doesn't have immediate utility, then it's not worth researching. And then Sagan's question is that, well, that's a little untrue. There is some utility in every facet of research, albeit far away from market manifestation. But the question goes, what's the process from research into something that people can enjoy?
That's a difficult question. to answer your minister's question, that's an easy one. Right, we're all curious. We all want to know why something works, how something works, why things are as they are. And research gives us an opportunity in our specialist areas to be very curious. What happens if we try something new? Now, if you're going to try something new, you have to accept that there's going to be failure. And good research doesn't always lead to a successful outcome. The people who designed the laser, can you translate laser? The people who designed the laser were doing it because they wanted to understand the fundamentals of light. They were physicists. But we now use lasers for surgery, for correcting eyesight, for communications. Your mobile phone relies on fibre optics with lasers down them. The people who did that research had no idea of that application. They had no idea of communications, they had no idea that a laser would be used in surgery. And that's a fundamental reason why we have to do curiosity-driven research. We'll translate that and then I'll... Apa namanya? Ya nanti bagus. Aku pengen tunjukin bahasa Inggris dulu. Your translations are better. Jadi apa namanya? Beliau tadi mengatakan bahwa secara fundamental manusia itu rasa ingin tahunya gede. Aku pengen tahu ini, pengen tahu ini. Terus kalau aku giniin jadinya gimana ya? Nah, jadi manusia memang pengen tahu segala hal dan riset memberi jalan untuk agar kita bisa mengetahui hal-hal tersebut. Beliau mengatakan bahwa memberi contoh yang menemukan laser itu tadinya nggak bayangin laser gunanya buat apa, buat CD, buat beresin mata, buat fiber optik yang sekarang ada di dalam laut dan seterusnya itu. Karena awalnya cuma orang fisika iseng pengen tahu cahaya itu gimana sih sebenarnya. Laser kan cuma cahaya yang gelombangnya seragam, cahaya yang garis gitu. Dan dibariskan sehingga jadi satu phase lah, satu fase seperti itu. Nah itu yang dasarnya bukan komersil langsung, itu dasarnya pengen tahu. Nah kita tidak bisa membayangkan apa setelah kita tahu jadi apa, itu belum tentu bisa membayangkan. Jadi yang perlu digali dari, ini saya tambahin ya, perlu digali adalah pengen tahunya itu. Riset adalah jalan kita untuk tahu, ya, dari pengen tahu menjadi tahu. Gitu dari Mas Ed tadi. Ada yang mana? Betul. Contoh ya, so he was just explaining what you were saying. Yeah. And some of the greatest research come from accidents. Some of the great invention come from accident. Kayak misalnya penicillin. Yeah, penicillin came from somebody realising that an accident had shown them something. Yeah. And the brilliance was actually in being able to translate what they saw into realising that was a really good discovery. So, yeah. There's another one I heard. It's a great invention, but it's an accident. It's called Viagra. It's also an accident. So, yeah, so... Paham nggak Mas? Kenapa tadi kita ngomong Viagra yang ketawa cuma sedikit? Belum sampai mereka banyak-banyak penderita cacat tunak asmara. Pacar aja nggak punya, sama ngomong Viagra apa tuh Viagra? Ngacengnya sih bingung lah. Not many of them laugh because most of them have no girlfriends. I was going to say something about age, but I'm not. Right. Shall I answer the first question? Okay. Yeah. So, how do we get something useful from research? Research always starts with either a discovery or a good idea. So, I'm a professor. I'm meant to have good ideas. So is Baggers. And so let's imagine that Baggers has had a good idea one morning. He has a new PhD, a new doctoral student starting. So he gives that idea to that doctoral student. Now it might be a good idea. Probably is. But it might not be a good idea. Most likely is. But after 2 or 3 years of research and working on that idea, the PhD student will know whether it's a good idea.
And he might have actually had the courage to tell Baggers it was a bad idea, or Baggers will have realised it was a very good idea. Now, that's the basic research. That's where you do those fundamentally new things. That's where you take lots of risk. Because it could be a bad idea, it could be a good idea. If it's a good idea, that idea needs to develop further. And sometimes that idea might be something that somebody can use in a product tomorrow. In engineering, not very often. In science, even less often. So what happens then is that idea goes through a lot of stages of people working on it. It goes through us publishing papers. Why do we publish papers? We publish our research work so other people can criticise it. We're being open and saying, I've had this good idea, and you put it out to the community, and that community go, no, you've got it wrong. Your mathematics is not good enough. That's what they say to me. And that's where the criticism comes in, and that's where you check that that idea is good. Ya, riset baginya adalah amalgamasi dari ide dan resiko. Jadi misalnya saya sebagai seorang profesor punya ide, bisa aja benar, bisa aja salah. Saya berikan ide itu kepada mahasiswa doktoral saya, dan dia akan uji ide itu. Kadang kalau dia mungkin berani, nggak terbataskan hierarki segala macam, dia akan bilang kepada saya bahwa oh idenya sampah atau idenya bagus segala macam. Lalu dimulailah proses riset tersebut sehingga menghasilkan apa yang disebut publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah. Ada beberapa bidang disiplin yang memang risetnya itu bisa langsung dibuat menjadi produk. Tapi di bidang teknik atau engineering itu sangat jarang terjadi. Dari riset bisa langsung terbuat jadi handphone. Lebih jarang lagi di bidang MIPA, matematik fisika murni gitu. Maka itu dibutuhkan semacam tradisi publikasi ilmiah, supaya disitulah letak di mana orang bisa mencela. Para orang sebenarnya tujuannya bisa untuk membuktikan itu salah, bukan untuk membuktikan itu benar. Jadi disitulah ide yang dimanifestasikan menjadi publikasi ilmiah itu diuji oleh khalayak ramai. Next comes the really difficult part. Because the next stage is to persuade an industry, a company, that they want to give me money to develop that idea further so that they can develop it into a product. So, I've had an idea, we've looked at it, we've published some papers, other people can criticise it. The hard part is getting somebody to put their hand in their pocket and give me money so that we can then develop that idea with them till it gets to a product. And that's where government comes in, because it's often very risky for a company to invest in that development. So at that point you need the government to help the company and help us as a researcher to develop that idea, so from something that's being researched to something that can be a product that you can go and buy. The final thing I'm going to say before you translate, and that period between the research and that product could be as short as 2 or 3 years. The longest I've had in my career so far is 25 years, and I've only been working in this business for nearly 30 years. So it can take a long time for a good idea to get through to a product. Or it can be very quick, and that just depends on what happens, what the need is, and how much risk people are prepared to take. Yang sangat sulit untuk menjadi langkah selanjutnya adalah meyakinkan industri atau orang yang punya duit untuk menginvestasikan resource-nya untuk memanifestasikan riset yang sudah diuji dari publikasi ini itu menjadi belanja. Nah itu prosesnya sangat mahal, oleh karena itu dibutuhkan negara atau pemerintah gitu. Yang ideal adalah mereka yang bisa, atau pemerintah yang bisa menjembatani gap antara kebutuhan pasar dengan biaya investasi yang demikian besar yang untuk membuat hal itu jadi realita. Nah, kadang digunakan waktu dekat, yaitu sekitar 2 atau 3 tahun, kadang lebih dari 25 tahun. Yang terpanjang periode di mana dia pernah menyaksikan dari riset menjadi bagian itu 25 tahun. Padahal dia dalam seluruh karirnya itu belum sampai 30 tahun. Jadi ada beberapa faktor yang membuat riset itu cepat jadi ke pasar. Itu adalah adanya sumber daya, yaitu duit, atau ada kebutuhan yang mendesak. Then there's the final bit.
if you solve all the problems in your research area, what do you do then? When I was a student, all my friends went into studying and researching the technology that goes into your mobile phone. The problem for them was they solved all the problems. And now that area of communications technology, the area of mobile phone technology, is mature. So the research has all been done. It's finished. And those professors then had to go and find something else to do, usually a new career. So there is a danger in solving all the problems in your research area. You become redundant and you no longer have a job. Ya, ada permasalahan ketika dalam kehausannya mencari solusi, kemudian solusi itu tercari semua, sehingga membuatnya obsolete gitu. Jadi kalau misalnya diambil contoh teknologi yang membuat handphone atau komunikasi jarak jauh, itu sekarang disebut teknologinya sudah matang. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang membuat teknologi komunikasi jarak jauh itu sudah hampir semuanya terpecahkan. Ada permasalahan bahwa profesor-profesor yang kemudian menjadi expert di bidang itu jadi nggak ada gunanya lagi, harus siap-siap cari karir lain. Are you planning on getting another career after that? I've identified enough problems to take me to the end of my career. So that's the reason you find a difficult enough problem so that you are set for life. That's the one, yeah. Makanya dia cari bidang riset yang sangat sulit supaya sampai pensiun dia ada kerja. Oke, sebelum teman-teman lempar, saya ingin beberapa dari yang dijelaskan tadi kan kita dapat banyak ilmu ya. Ada beberapa poin penting yang menurut saya perlu di-study dulu lah. Tadi Mas Ed mengatakan bahwa riset itu tidak selalu benar, bahkan lebih banyak salahnya. Jadi pada proses pencarian salah itu nggak apa-apa. Mau kamu bikin skripsi teorimu sama hasilnya salah jelas dimarahi dosen. Ada nggak di sini yang skripsinya datanya dimanipulasi biar nggak salah? Itu semua ya. Salah juga datanya gitu loh, sesuai dengan prediksi. Karena memang kita tidak dilatih untuk gagal. Padahal gagal itu proses yang sangat penting untuk menuju keberhasilan. Itu yang bisa kita ambil bersama. Jadi Anda nembak pacar 16 kali nggak diterima, jangan putus asa. Siapa tahu suatu hari mertuanya kilaf dan menerima Anda. Jadi kegagalan itu, kita persikapan terhadap kegagalan itu penting buat mental kita. Jadi semua harus berhasil kan? Semua harus langsung dijual kan? Kadang-kadang kita perlu menghadapi kegagalan demi kegagalan untuk menuju yang kita tuju tadi. Oke. Nomor 2, di sini tadi saya mendengar dari Mas Ed ini, saya juga baru tahu bahwa ternyata sebenarnya adalah tugas pemerintah untuk menjembatani dari ide menjadi produk. Ini agak masalah kita. Our government, because you said the role of the government is to bridge idea to innovation. Ini kita agak masalah, jadi masalahnya loncat nih, karena kita milih yang mengambil keputusan bukan yang paham sains, bukan yang paham bagusnya ide. Karena ketika dikasih ide bagus, pertanyaan pertama pernah dipakai di mana itu? Jadi memang follower ini kita diajak menjadi pionir nggak mau. Dan dibenarkan kalau saya salah. Justru Mas Bagus tadi mengatakan bahwa semakin darurat keadaan, riset semakin dibiayai. Itu dibuktikan dengan masa perang, teknologi meningkatnya cepat. Karena urusannya perang hidup mati. Jadi jajal ini salah satunya, kalau nggak salah namanya V2, itu yang jadi prototipe dari roket yang sekarang jadi roket semuanya itu kan dibikinnya zaman Nazi itu. Mereka ya percobaan bagaimana caranya menang perang, tapi semua ide dicoba, sebisa mungkin semua ide dicoba, misalnya hidup mati, semua ide dicoba dibiayai sama pemerintah. Nah kalau keadaannya tenang-tenang begini, ya, dan yang punya keputusan nggak paham mana ide bagus ide buruk, ya itu masalah sah. Nah makanya 2024 ini Mas Ben dijelasin tuh Mas Ben 2024 ini
sedikit saja, jangan bahwa 61% pemilih adalah anak muda. Oh ya, Gen Z dan Gen milenial 61%. Jadi kalau anak muda ini kita benar-benar selektif terhadap siapa yang kita pilih dari level mana, BPRD, BPR, RI maupun Bursa Walurai. Kalau kita benar-benar selektif, insya Allah kita sedikit-sedikit bisa memecahkan masalah ini lah harusnya. Dan harapan saya seperti itu. Karena mau nggak mau kalau ngomong pemerintah kita juga ngomong politik dan politisinya. Nah ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari teman-teman. Monggo kalau teman-teman mau ada pertanyaan lanjutan bebas kemana? Yeah, because you did mention that the need for solution or necessity is a factor in expedited research and innovation. There's enough need and things can get expedited. And the problem in this country is that the government, so the problem is now to find a good enough government that can see that. Because for an example, during the times of war, there is a great necessity for solutions, and that's why technology in regards to provision of war missiles and perhaps logistics technology related to wars are very thriving at that time. And then he emphasized the role of the government. And we are now in the period of getting into 2024 election. And then there's a great need for the young people to try to find or use their rights to vote for the right one, for the right government. Sebelum Mas Helmi, satu lagi yang saya lupa tadi. Kalalina itu. Oh gini. Tadi Mas Pat mengatakan bahwa kalau masalahnya terpecahkan, terus kemudian kehilangan pekerjaan, kita berdoa semoga para politisi nanti punya cara berpikir seperti itu. Kalau cara berpikirnya seperti itu tidak akan pernah memecahkan masalah. Karena urusan sosial saya jamin, semua masalah pasti ada terus. Manusia itu sama dengan masalah. Rasanya pemerintah, udah mulai sama masalah terus lah. Kakek duit bingung buangin nanti. Imajinasi. Tapi ini tadi terakhir sebagai guyon aja. Tetap kita harus mencoba memecahkan masalah terus-menerus. Karena bukan hanya, karena masalah pasti akan datang terus. Semakin kita berkembang, semakin luas lapangan kehidupan kita, masalah akan selalu muncul baru. Dan itu bagian dari hidup adalah mencari makna, caranya dengan memegang tanggung jawab memecahkan masalah. Semoga teman-teman dari dunia akiknya, dari dunia listrik, dari dunia galonnya, cepat Anda menemukan teknologi yang angkat galon terus lemah. Nanti dengan menggabungkan dengan teknologi akik semua kantong macan, mobil, ini memecahkan masalah kecil yang mungkin akan diadopsi yang tidak terbayangkan seperti Mas Pet tadi bilang. Ternyata teknologi akik bisa untuk jadi sumber energi ternyata. Bagaimana caranya? Karena akik memancing ada jin 3 datang tuyul-tuyul pengontel pik atau ini seperti misalnya nggak tahu kita. Makanya pentingnya eksperimen masalah nggak apa-apa kok. Ya misalnya mungkin ada 3 orang riset nih, 1000 kali gagal, sekali berhasil. Minimal kalau kamu ikut riset, kamu kan menghabiskan kuota gagalnya. Itu bagian gagal, 300, 400, satu berhasil. Karena satu berhasil yang mendapat manfaat semua. Kan gitu. Kalau saya bisa biasanya memberi contoh gini Mas, jujur, yang pernah makan salak berapa orang? Angkat tangan, pernah makan salak? Salak, buah salak saya pernah makan. Semua. Oke, semua. Yang pernah makan salak? Enggak suka buah. Oh, enggak suka buah. Belum punya pacar Mas. Yang pernah nanam pohon salak siapa? It just goes segue. Yang pernah nanam pohon salak siapa? Salak. Nanam pohon, nanam biji salak. Biji salak, siapa yang nanam biji salak? Satu orang nih loh, lihat. Satu orang nanam biji salak, semua ikut makan. Jangan pernah meremehkan Mas Pet, jangan pernah meremehkan Mas Bagus. Mereka yang riset, kita semua yang akan mendapat manfaatnya. Buat lanjut. Ya, bagus. Mas, harus dilempar pertanyaan. Oke, boleh. Langsung aja, saya kira teman-teman tadi sudah
terpanaskan ya buminya, sehingga sudah angkat tangan. Silakan Mas, silakan. Jadi monggo, cukup banyak tadi saya juga mencerna, merasakan, dan salah satu yang saya pribadi rasakan itu adalah kita memang membutuhkan kebiasaan atau tradisi untuk punya mindset seperti itu, melihat sesuatu dalam cara yang saintifik. Gagal itu biasa, hal yang wajar dilakukan untuk menuju sampai ke berhasil, atau kalau istilah Mas Abraham tadi itu menghabiskan kuota gagal ya. Bahkan kalau dalam khasanah agama itu dikatakan kalau seseorang itu istihad itu, kalau dia benar itu pahalanya 2. Tapi kalau dia gagal atau salah, pahalanya 1. Jadi tetap dapat pahala semuanya. Begini Mas Abraham, barangkali Anda pikirkan dulu. Ya, gitu. Oke teman-teman, silakan. Nanti kita sambung terus. 1, 2, 3, 4. Wah, kayaknya. Ya sudah, pokoknya satu persatu. Monggo. Langsung gue. Ya, langsung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Haji dari Lamongan, Jawa Timur. Yang ingin saya tanyakan terkait perkembangan teknologi. Dulu sebelum ada mesin, banyak sekali pekerjaan menggunakan otot. Namun ketika mesin hadir, itu pekerjaan dengan menggunakan otot itu mulai banyak berkurang. Nah, saat ini juga demikian. Ketika ada artificial intelligence, itu pekerjaan yang menggunakan otak sedikit banyak itu berkurang. Nah, sekarang tersisa dengan pekerjaan yang menggunakan hati. Jangan-jangan di masa depan itu ada mesin yang bisa kayak artificial intelligence. Kalau artificial intelligence kan kecerdasan buatan, itu perasaan buatan atau emosi buatan. Nah, apakah dengan hadirnya itu manusia menjadi semakin tidak berguna, atau bagaimana kita tetap bertahan hidup itu? Terima kasih. Aku loratif di pacarmu tak outsourcing. There was a time when advances replaces the obsolete. So there was a time when the nature of work uses muscles, and that was replaced by a steam engine, for example. And then there was a time when computer replaces the need for thinking. That's like artificial intelligence. But then there would come a time where something will replace the need for heart, because you could replace your girlfriend with something else. What do you think about that? So what make of us? I'll let you answer that one. You have a take on it, person. As a human being, the technology we develop always has to better us as mankind, and you see that in any animal instinct. You'll see animals that burrow under the ground, keep making their homes bigger, and that's the natural instinct. So there's certain things about being human, the ability to love being one of the very important ones, the feeling that connects us as human beings. It's very, very important. We won't replace that because it's not in our interest to. So technology will always be developed in our interest as human beings, not against human beings. So that feelings we have for each other, I believe, will always remain, and we can't replace that. Tujuan dikembangkannya teknologi adalah membuat manusia menjadi versi yang lebih baik. Jadi agak anomalus kalau misalnya perkembangan teknologi itu justru menentang kepentingan manusia itu sendiri. Maka Pak tidak melihat akan adanya masa depan di mana kebutuhan yang sangat mendasar, yaitu mencintai, bisa digantikan. Karena itu akan melawan kepentingan manusia itu sendiri. I dramatized that a little bit. Maju aja. Saya ingin pertanyaan. Boleh Pak? Saya dari Semarang, nama saya Wiwi. Menyimak
perbincangan tadi ada dua hal yang kemudian terlintas di pikiran saya. Yang pertama tentang bagaimana teknologi disikapi. Saya ingin membicarakan ini dalam konteks Indonesia. Teknologi dalam sejarah Indonesia itu punya riwayat traumatis. Jadi kalau kita melihat kemunculan teknologi di Indonesia itu selalu berkaitan dengan penindasan, kolonialisasi, pemerasan tenaga manusia. Nah, kita bisa melihat misalnya munculnya kereta api di Indonesia itu latar belakangnya adalah latar belakang ekonomi kapital, yang tujuannya adalah membawa misalnya tebu dari daerah supaya bisa cepat ke pelabuhan. Jadi kalau kita melihat konteks itu, ada semacam trauma sejarah dalam masyarakat kita terhadap teknologi. Kalau kita misalnya melihat foto-foto ataupun jokes-jokes yang dimuat di majalah-majalah lampau itu, kita bisa melihat bahwa ketika telepon berdering pertama, orang pribumi itu menganggap itu hantu. Jadi ada trauma di situ. Trauma yang cukup panjang saya kira, karena proses kolonialisme sendiri itu panjang. Maka kemudian saya berpikir jangan-jangan kelambanan kita sekarang dalam merespon teknologi itu salah satu beban traumatis sejarah yang terlalu panjang. Semua unsur, ya, misalnya kita sebut kereta api itu jejak penjajahannya sekali. Kita sebut jalan saja misalnya. Ketika jalan pertama dibangun di Jawa misalnya, cara merespon orang-orang di Jawa itu bukan langsung menyambutnya, mereka berak di situ. Jadi kalau di catatan arsip misalnya di sepanjang jalan di Semarang itu, cara orang-orang pribumi merespon atau menolak pembangunan jalan itu adalah menjadikannya sebagai toilet. Maka setiap pagi mereka berak di sana. Kolonial memandang itu sebagai perilaku tak beradab, padahal pribumi memandang itu sebagai perlawanan. Ini miskonsepsi yang bertabrakan dan keras saya kira. Nah, jadi saya jadi membayangkan jangan-jangan kita sekarang ini yang agak terlambat mengejar teknologi dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman di dunia barat itu, jangan-jangan salah satu akibat dari beban traumatis itu yang berkepanjangan. Nah, saya kira ini saya merasa ini bukan asumsi yang tak berdasar ya, karena dari beberapa catatan, setiap kali muncul produk teknologi di Hindia Belanda itu selalu dibarengi dengan kekerasan. Sebagai catatan, ketika kipas angin yang kita pakai sekarang ini belum ditemukan alatnya dan belum dijual bebas, di Hindia Belanda itu menggunakan tenaga manusia untuk memutar. Itu ada, tercatat. Jadi digunakan untuk memutar, dan yang dipekerjakan adalah kaum bumi putra untuk membuat sejuk ruangan-ruangan di rumah-rumah kolonial yang diisi oleh para juragan, juragan tebu dan sebagainya. Maka saya kira tidak berlebihan dan kita patut melihat ini bahwa ini tidak sepenuhnya salah kita sekarang kalau kita agak lamban merespon teknologi, karena dugaan saya jangan-jangan ada beban traumatis sejarah yang tersimpan dalam memori kolektif kita yang sulit untuk dibuang. Itu saja pertanyaan saya, terima kasih. It was a poignant question, very piercing and very deep. So, Mas Wiwit mentioned that throughout the history there's an antipathy towards any advances of new technology, because historically speaking, everything that emerged as a new technology is always coinciding with oppression. And it took an example of when the colonizers came. For example, when a new, what was it again? Steam. That's an engine came. Okay, so when new roads were being built, for example, new roads were being built, and then there is a large segment of society at the time were forced to not become the ones who enjoyed the new technology, but the one who had to work because of the new technology. And then when the new telephone was invented, they were the ones who actually get the burden of having to produce or work with that technology, rather than the one who enjoy the technology. Perhaps that's the reason for the antipathy
of the country as a whole to receive what's new, because it comes across a threat all the time. And sometimes it manifests in new railways being built, and then the society just take a crap there. And they just start defecate around it because they mock it. Because it's something that bears something. And that kind of hereditary suffering is imprinted in the mind as a collective. And something like that. So, and it's asking what we're thinking. Do you want me to talk there? Yeah, there's a mic also there. Or do you want to use all of it? It's a good question, and it's an interesting question. We're sitting here and it's dark outside, but we can do it because we have electricity, because this house is lit with electricity and people have generated that technology. So whilst it's right that, well, whilst the question is correct, sometimes when we have new technologies, and the railways is a good example, the railways in the United Kingdom were all hand carved by people, by Irish navvies, slaves. And that was wrong. That wasn't the right way to go about developing and deploying a new technology, but it's what happened. What happened after that, of course, is that the railways helped trade, and they helped to develop wealth, which helped the whole population in time. And you have that balance between what those technologies did, and I will admit the colonial powers were not good in the way they deployed technology. It led to a lot of suffering. But a lot of those technologies, like roads, railways and so on, have led to the trade that's given us the wealth and given us the ability to have things like electric lighting so that we can study at night and have meetings like this in the evenings. That leads me on to something else. I do a lot of work in South America, and there's a lot of populations in South America, I suspect there are here as well, where they don't have electricity. They don't have access to electricity at all. And the government, the one country I work with is Chile. The government is very enthusiastic and is spending a lot of money giving those communities electrical energy. And I'm working with them to make sure that that electrical energy is provided in a sustainable way in those communities, so we don't damage the environment. We don't dig big trenches to put wires in. We generate the electricity locally in an environmentally friendly way. But I still worry a lot, because when you have that electrical energy, the people in those communities can start to have communications. So yes, they can have electric lights so that they can work in the evenings, but then those communities aren't used to that. And I thought that could be a bad thing, because it could lead to government control. I went into one of those communities about 5 years ago and spent a little bit of time there. And one of the things that struck me, and one of the things I was told about, was the fact that they had electrical energy and you could study at night was enabling women to learn as well as men. It was creating equality in the society. So something good was coming out of that electricity. The bad thing was they had radios, and that was allowing central government to control that society. There's always a balance, and it's very difficult to know exactly how that balance should be. So it's something for society, it's something for politicians to think about when they do that, about how you you give people chances, you give people opportunity, but you shouldn't abuse those technologies when you do that. So that's a long answer to a very good question. No, it is very good. I'm gonna translate that and then put my own. You're gonna change it. Yes. Go. Dia juga tidak buta akan adanya kemahitan di bahkan negara Inggris itu sendiri tentang adanya teknologi baru yang lahir dan kemudian membawa penderitaan dengan rel-rel besi yang dulu itu dipahat pakai tangan oleh budak dari Irlandia.
gitu. Ya, jadi memang ada semacam efek yang negatif yang tentu saja tidak dengan skala yang sama seperti yang diaplikasikan oleh penjajah. Oke. Tapi dia juga bekerja di negara Chile. Di situ dia membantu memberikan jaringan listrik kepada massal. Ya. Tapi juga dikhawatirkan bahwa pembangunan jaringan-jaringan listrik itu kemudian membuat selokan-selokan besar yang merusak lingkungan. Gitu. Jadi selalu ada keseimbangan, permasalahan tentang keseimbangan gitu, antara guna dengan impak yang buruk. Tapi kemudian jaringan-jaringan listrik itu akan membuat masyarakat yang paling miskin pun punya akses untuk elektrik yang membuatnya bisa membaca di malam hari. Gitu. Dan adanya akses untuk belajar dalam malam hari itu akan mengentaskan kesenjangan sosial, apalagi kesenjangan antar gender. Gitu kan. Tapi kemudian ada flip side-nya lagi, bahwa kemudian dengan adanya jaringan listrik, bahkan ada jaringan komunikasi, dan semua rumah punya radio, akhirnya berujung pada pemerintah punya kontrol akan semua jaringan komunikasi. Jadi itu selalu bolak-balik. Dan selalu permasalahannya adalah keseimbangan yang tidak mudah disolusikan oleh satu pihak, dan kerjasama antara pemerintah, kaum komunitas sosial dan pembuat teknologi tersebut. Saya nggak mau nambahin hal yang kontradiktif. Maksud di bidang ekonomi ada yang disebut creative destruction. Pembuatan teknologi baru itu selalu menghancurkan teknologi lama yang obsolete, dan pasti ada yang kehilangan dari situ. Pasti dengan adanya iPhone itu Nokia kehilangan masa, ya kan? Itu tidak bisa dihindari, dan pasti semuanya juga akan yang berikatan dengan Nokia kehilangan pekerjaan. Jadi itu adalah satu hal yang tidak bisa dihindari. Kalau saya mau mungkin tarik dari sisi yang berbeda, saya mau express it from a different perspective. The problem is access to technology, which is deprived from our people by the colonizers. Jadi permasalahannya bagi saya bukan teknologi itu sendiri, tapi kesenjangan akses terhadap teknologi itu. Jadi ketika teknologi baru mungkin diintroduksi oleh penjajah, hanya segelintir yang privilege yang punya akses akan teknologi tersebut. Itulah letak masalahnya. Jadi bukan teknologi itu sendiri, karena tidak dalam teknologi itu perkembangannya dia tidak punya. Pistol itu tidak membunuh, yang membunuh itu orang. Kampak itu tidak membunuh, yang membunuh orang. Jadi kalau ada keseimbangan akses akan teknologi itu, maka kampak itu bisa dipakai untuk mempertahankan. Jadi mungkin nggak menjawab, tapi bisa memberikan semacam pandangan. Sebelum ke pertanyaan berikutnya, saya akan nambahin juga, walaupun nggak ditanya, nggak tahu ngomong. Korelasi tidak selalu kausasi. Kodok mengorek dan hujan turun itu bisa berurutan, bukan berarti kodok memanggil hujan, tapi sebabnya bisa sama-sama karena daun papan, koreknya kodoknya paham, terus terjadi hujan, kan gitu. Bisa jadi tidak selalu karena teknologi datang dan kemudian jadi penindasan. Bisa jadi justru, saya setuju dengan Mas Bagus, justru saya melihat teknologi sebagai sesuatu yang netral. Penggunanya ini pisau agak susah contohnya. Kalau pisau lebih mudah. Pisau itu kalau yang pakai benar bisa buat potong ayam, potong sayur, potong kue. Penggunanya cemburu sedikit, potong tangan tetangga. Ini teknologinya sama, tapi penggunaannya berbeda. Dan ketika ngomong respon terhadap teknologi, kalau terhadap produksi teknologinya saya setuju. Kita kok gak mau ke situ sih. Tapi saya juga setuju dengan Mas Bagus. Siapa tahu kita juga tidak terekspos dengan masalah-masalah teknologi. Apa sih yang perlu dipecahkan? Dan tadi pertama Mas Bagus cerita bahwa dia mencari masalah yang mau dipecahkan. Nah, Anda cukup gagal nggak dengan kehidupan Anda untuk menemukan masalah kan? Tapi di sini juga ada teknologi-teknologi yang mungkin tidak dianggap oleh akademisi Mas ya, tapi teknologi tinggi juga yang tidak bongkar ya. Tapi melakukan riset juga. Misalnya ada teman-teman dulu pernah cerita tentang dunia mancing Mas. Dunia mancing itu ada
rumus pelet yang pasti dimakan ikan. Itu kan Kami bikin. ini rumusnya adalah gini mas, ketika dia dicampur sama fesesnya orang ibu hamil. Nah itu risetnya Anda bayangin ya mas, ngumpulin dari laki-laki, perempuan, umurnya tua, umurnya muda, perempuan yang baru kawin, perempuan masih perawan, hamil, berapa bulan, dari satu demi satu, itu kan ya riset itu sebenarnya. Tapi masalah yang dipecahkan adalah masalah apa? Mancing. Dan menurut saya Indonesia terhadap teknologi, kalau memproduksinya setuju bahwa kita, ayo kita lihat masalah dan coba kita membuat teknologi juga, agar kita ikut pertarungan besar, dalam kita ikut arus besar dunia. Tapi kalau absorpsi teknologi, pemakaian teknologi luar biasa kita pasar yang besar. Dari Siskaya sampai Kebaya merah. Anjing sedikit. Itu menandakan bahwa kita menggunakan teknologi nggak itu loh, nggak ragu-ragu loh. Tapi saya setuju bahwa perlu diawasi juga. Kita konsumen teknologi atau produsen teknologi, jangan berhenti pada konsumen teknologi loh. Ayo kita juga ikut memecahkan masalah dunia. Karena kita bisa memecahkan satu masalah aja, seluruh dunia akan ikut mendapatkan manfaatnya. Pertanyaan yang luar biasa. Tepuk tangan buat menjawab. Mas Pet, Mas Bagus, ini forum kita terbuka. Kalau tadi Mas Pet katanya waktunya terbatas, jadi bisa in out anytime. Mungkin dipersilakan dulu nanti. Ya, Saya sih milikmu selamanya. Baik teman-teman semua, jadi tadi Mas Alfred menyampaikan gatel untuk bicara. Saya ingin katakan, saya pun gatel untuk bertanya. Jadi sebelum kalian saya ingin bertanya juga. Boleh kan? Boleh kan? Nah, saya terpancing apa yang ditanyakan Mas Willy tadi itu tentang tinjauan sejarah bagaimana Indonesia dalam pandangan beliau tadi itu lambat dalam merespon teknologi itu karena adanya kolonialisme gitu ya. Nah, kata terlambat merespon itu membuat saya itu sebenarnya ingin bertanya, walaupun mungkin tadi sebagian sudah dijawab oleh Mas Abraham. Pertanyaannya adalah sebenarnya tolak ukur atau parameter tentang terlambat tidak terhadap atau merespon teknologi itu apa? Apakah dalam hal menggunakan teknologi yang sudah merupakan produk, ataukah tahap-tahap yang lain yang mungkin risetnya, ataukah yang lain-lain? Kadang saya membayangkan terminologi tadi itu terlambat merespon, atau kita tanpa sadar oleh proses sejarah global itu kan disebut sebagai negara berkembang atau mungkin negara yang kurang maju, sehingga ini persoalannya memang terletak pada politik politik penempatan kita sebagai sebuah negara atau bangsa di kancah global itu. Ya, nah pertanyaan saya sebenarnya kalau di tadi yang pertama terlambat atau tidaknya di dalam merespon teknologi itu apa saja ukurannya dan dalam tahap atau skala apa? Kemudian juga kalau bicara Indonesia dikomparasikan dengan negara-negara lain dalam hal itu kira-kira gambarnya seperti apa? Terlambat atau tidak? Iya, oke, monggo. Saya kira Mas Abraham dan Mas Bagus dan Mas Pet wajib untuk menjawab. Monggo Mas. I'll just explain to you what the question is and then we take a take. So what are the parameters of being as a country late in adopting technology? What are the parameters by which we can measure countries' readiness in adopting? What do you think about it? That's a difficult question. Good. Very good. It's a very good question, but very difficult. I noticed certainly all the people in the front here have a mobile phone. Yeah. You've all found it very useful, yes? Yeah. My father's first mobile phone was about this tall, and it was called a car phone because you needed a car to carry it round. Okay. Now we all have these phones in our pockets, and we use them to communicate. So that's the technology that you all find enhances your life. It means you can organise to meet your friends at the last minute, whereas before you had a mobile phone, you had to plan a long way ahead.
So that's the technology that you've adopted because it makes your life better. And I think that's the key to technologies. When people adopt them, it's when they're ready to adopt them, because it's when they actually want to use them. In my friendship groups, I was one of the last to own a mobile phone. So I'm a technologist, I'm a researcher, I'm a professor, but I was one of the last in my group to buy a mobile phone. Why? Because I felt I didn't need it at that time. I could still meet my friends when I wanted to, because I used the older methods. But it got to the point where I had to do that because of peer pressure. Now, that's the second question. I had to do it because all my friends had one. And countries do the same. My country at the moment wants to build a high-speed rail link because France has a high-speed rail and Spain has high-speed rail. But my island, the United Kingdom, is a very small island. We don't really need high-speed trains in our island because things aren't that far apart. But there's been this feeling that we need that technology because the countries around us have it. And I think that's quite dangerous, because you can invest a lot of money in something that maybe you don't need. So what I would say with technology is when society needs to adopt it is when it's ready to adopt it and it benefits from it. But try not to make that through envy. Try and make it through a requirement and a betterment of life. Iya. Jadi contohnya adalah bahwa beberapa teknologi di Inggris pun lahir dari necesitas gitu ya, jadi kepentingan pada tugas itu. Inggris gak butuh rel karena memang bukan seperti Prancis, negara kontinental. Jadi banyak yang disebut diadopsi di dalam seperti cellphone itu diadopsi ada karena kepentingan orang untuk berkomunikasi jarak jauh. Jadi poinnya seperti itu dan apa tadi maksudnya? Jadi what would you say in the last one? So do not try to try and use technology when it's going to benefit society, not because of envy that other people have that technology already. Jadi gunakanlah, cobalah untuk menghasilkan teknologi ketika itu punya kegunaan buat masyarakat, bukan karena orang lain sudah punya itu duluan. Ya, saya sangat setuju. Ini pakai banget ini, karena ini juga masalah kita sehari-hari, Mas. Ya. Masalah kita sehari-hari itu maksudnya gini. Kadang-kadang mengadopsi teknologi karena tetangganya sudah punya, karena envy itu tadi, bukan karena kebutuhan. HP ini butuh update tiap tahun, gitu kan urusan pamer sama calon mertua, dan itu bukan urusan memang kebutuhanmu. Oh, itu makanya juga cuma BK yang centang gua nggak dibalas-balas. Sama aja, ini poin yang sangat bagus menurut kita. Kalau anak muda sekarang kan ada FOMO, fear of missing out, merasa ketinggalan kalau teman-temannya ikut. Dan Kak tadi mengatakan pakai adopsi teknologinya kalau itu memang benar-benar punya manfaat bagi dirimu. Ini etos yang luar biasa. Asasnya asas manfaat, bukan asas tetangga atau teman, kan bisa. Nah, mungkin itu aja aku jelas ibu ya. Poinnya itu maka kita nggak terlalu terpengaruh sama sekitar lah. Kita benar-benar bisa ngitung pakai ini gimana sih. Pakai itu karena kita memang pengen pakai dan membuat hidup kita lebih baik, atau cuma karena nggak pengen ketinggalan. Itu sama sekali motif yang berbeda. Nambahin sedikit, mungkin tadi saya sebenarnya sangat terkesan sama sentimennya Mas Wiwit. Mungkin ada semacam antipati akan bukan sekedar kegunaan teknologi itu sendiri ya, karena semuanya teman-teman pasti jauh lebih melek tentang TikTok daripada saya ya. Pasti. Jadi soal mengadopsi itu belum tentu saya setuju dengan Indonesia kalah cepat mengadopsi gitu. Saya kalah cepat mengadopsi daripada murid-murid saya di Inggris maupun rekan-rekan tentang beberapa pasar teknologi. Tapi teknologi itu diperkenalkan pada kita ketika diintroduksi itu dalam budaya kolonial. Jadi hal yang paling detrimental dari budaya kolonial itu adalah bahwa kita dikenalkan dari kecil sampai tua akan adanya hierarki yang letaknya itu hanya bisa dipenuhi, letak kita di dalam hierarki itu hanya bisa ditentukan oleh warna kulit kita.
Jadi mau rajin kayak apa kek, mau pinter kayak apa kek, diperkenalkan kepada kita akan adanya hierarki yang hanya kita bisa tempati di posisi tertentu. Itu yang penjajah kenalkan pada kita. Yang mau pinternya kayak apa kek, yang bisa di atas, berhak di atas itu hanya orang Belanda. Hanya anaknya siapa, gitu. Nah itu berlangsung selama beratus-ratus tahun, dan ketika yang menjajah itu pergi, hierarkinya nggak pindah, hierarkinya tetap ada di situ, diisi oleh orang sendiri. Gitu. Nah, jadi kata teknologi itu menjadi komoditas sekarang. Hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang berada di tampuk hierarki tertentu, bahkan menjadi mainan politik. Gitu. Itu mungkin ada antipati dari masyarakat tentang kata teknologi kemudian menjadi komoditas, apalagi dijual untuk kepentingan suara. Seperti itu ya. Saya nggak mau masuk ke detail nanti. Aku yang masuk juga, tenang ya. Iya. Oke, satu poin. Tapi yang paling penting itu adalah necesitas. Nah sekarang kita berada di dalam, nah ini saya mungkin, nah ini pendapat saya sendiri gitu. Tapi Indonesia itu memiliki jawaban akan apa yang dicari orang, karena dunia yang makin terkoneksi. Makanya saya ada di sini sekarang dalam waktu kurang dari 18 jam. Itu karena ada kepentingan-kepentingan dari masyarakat global yang hanya orang Indonesia yang bisa penuhi. Tadi kita bicara tentang adanya kehausan akan energi berkesinambungan. Jadi di bawah kaki kita tadi saya bilang ada lebih dari 50% cadangan bumi. Semua mata sedang menuju ke sini. Tapi untuk membuatnya bisa dinikmati itu nggak gampang, butuh teknologi untuk. Karena begini, kalau mau ngambil minyak dari dalam tanah, sesusah-susahnya dimodelkan pakai komputer pun intinya tetap diambil gitu. Entah dipencet pakai pressure ice water atau pakai sendok, apapun itu diambil. Perpindahan panas yang dari panas bumi itu menjadi listrik itu bukan diambil tapi dipindah panasnya. Nah itu secara teknologi sangat sulit untuk dilakukan. Misalnya gini, saya mau bikin perusahaan panas bumi, mulainya gimana? Saya mau minjem duit dulu ke bank kan? Minjem duit dulu ke bank pasti nanya kan, berapa banyak butuhnya bro? Gak tahu berapa banyak ya kira-kira ya. Ya harus saya modelkan dulu gitu kan. Jadi saya harus pecahkan persamaan yang membuat, kan dia harus masukkan air itu kemudian berinteraksi dengan batuan panas, air itu kemudian menguap, uapnya itu diputar untuk memutar turbin. Jadi berapa banyak panas yang bisa saya ekstraksi dari air yang saya masukkan ke dalam tanah itu perlu dimodelkan. Nah berapa banyak energi yang dihasilkan per jam itu kemudian diekstrapolasi menjadi berapa banyak modal yang saya butuhkan selama berapa banyak tahun, kan gitu kan. Nah yang bekerja untuk melakukan hal itu sehingga dari orang yang mau pinjam duit sampai tahu berapa banyak duit yang dipinjam itu butuh seorang kimiawan untuk mengkuantifikasi berapa banyak reaksi yang terjadi antara air dengan batuan. Butuh matematikawan dan komputer scientist yang untuk bisa memodelkan persamaan yang harus dibicarakan. Butuh ekonom yang bisa menghitung semua cost. Butuh social scientist yang meyakinkan saya mau bangun panas bumi itu di belakang rumah mas ya. Butuh para edukator yang bisa melatih para pekerja-pekerja yang bekerja di sekitaran pembangkit panas bumi. Nah jadi ada urgensi di situ. Kalau urgensi itu tidak dijawab dengan lahirnya teknologi yang bisa membuat kita meng-unlock potensi kita sendiri, maka akan ada masalah. Gitu. Kita selamanya jadi konsumen. Jadi jangan biarkan elit-elit yang mendominasi teknologi itu menghancurkan kehausan rekan-rekan untuk menciptakan teknologi itu sendiri. Karena ada kepentingan yang real, yang kalau dijawab bisa membuat masyarakat kita itu dikdaya. Kuncinya adalah teknologi itu sendiri. Misalnya teknologi bukan hanya sekedar ketersediaan energi, tapi juga ketersediaan pangan. Negara itu, kita itu punya biodiversitas yang kedua atau bahkan yang pertama terbesar di dunia. Jadi makanan yang masa depan yang baru, obat-obatan yang baru itu akan lahir di tanah air. Saya mau cari malaria udah nggak ada di UK. Jadi mau riset tentang obat itu udah nggak ada lagi.
tropical disease saya nggak mungkin bisa cari di situ. Bahkan di ilmu-ilmu sosial misalnya, mana ada lagi negara yang punya 600 bahasa? Bagaimana caranya kita bisa mengajari politikus untuk menciptakan hukum atau undang-undang yang bisa mengatur kerukunan akan bermacam suku yang berbicara bahasa yang berbeda? Kalau laboratoriumnya itu bukan Indonesia itu sendiri. Saya tinggal di Eropa dari 2012, beristrikan di Belgia itu berbicara 4 bahasa di situ. Dari tahun 2010-an kira-kira itu ada vakum kepemerintahan selama hampir 10 tahun. Karena nggak gampang untuk menggabungkan orang di bawah payung politik yang berbicara bahasa yang berbeda-beda sebenarnya. Nggak akan bisa setuju karena DNA manusia itu bahasanya. Lebih dari warna kulit yang menggabungkan orang itu bahasanya. Kenapa kita bisa punya bahasa 600 tapi tetap relatif stabil, relatif? Itu adalah gudang ilmu yang harusnya bisa kita komoditaskan untuk mengajari dunia. Jadi ada banyak sekali yang bisa digali di Indonesia lewat teknologi yang kalau rekan-rekan patah hati karena kata teknologi itu didominasi oleh kaum elit, itu nggak akan bisa maju-maju. Mas Pat, gimana? Apakah masih bertahan waktunya atau gimana? Jadi jadi break. Gak apa-apa, santai aja. Apa ya? Hai, bye-bye. Jalan. Oh, oke. Biasa break-breakan. Maksudnya anak break-breakan malah kuat. Saya persilakan dia dulu, atau pulang nanti saya gabung lagi Pak. So I'm going to take care of you and make sure you get to the cab, and then I'll rejoin here again. So, do you have any final words? Oh, that's difficult. Thank you all for being here. It's been great. It's been very good fun, very interesting evening. And thank you for the questions. And thank you very much for the invitation. It's been fantastic to be here. I've enjoyed Indonesia, and I think the final thing I'll say is don't be scared of technology. You all have a mobile phone in your hand. Ya, saya nganterin dia sebentar, saya balik lagi.